Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Eh, Bersyukur ya bisa bersilaturahim dengan seluruh teman-teman di seluruh Indonesia ya. Dari Sabang sampai Merauke tadi saya lihat ada yang dari Aceh, ada yang dari Medan, Riau, Jambi, ya, ada yang dari Bengkulu, kemudian Jawa Tengah, Jakarta sampai Sorong, Papua Barat, Timika, ya, semua uh, bergabung di sini gitu ya, untuk kita sama-sama. Sebenarnya saya juga masih belajar gitu ya, jadi apa yang saya sampaikan hanya sharing saja gitu ya. Ada juga tadi dari Malaysia, dari Taiwan, ya luar biasa. Baik, pada hari ini saya diminta untuk sharing ya terkait satu hal yang sebenarnya ini adalah sesuatu yang sudah lama ada gitu ya, sesuatu yang sudah sebenarnya bisa dikatakan lawas ya, tapi ternyata ini adalah salah satu yang menjadikan kami dan tim memiliki bisnis yang kokoh gitu ya. Gitu. Ternyata cara lawas inilah yang diminati dan ternyata alhamdulillah terbukti sangat menunjang gitu ya. Nah, sebelum kita bicara panjang lebar, saya mau tanya dulu nih ke teman-teman gitu ya. Siapa yang pengen punya bisnis yang besar, kokoh, kemudian jangka panjang? Boleh, Cung. Boleh angkat tangan. Angkat tangan di rumah masing-masing ya. Katakan saya gitu ya. Saya pengen punya bisnis yang besar, saya pengen punya bisnis yang kokoh. Saya pengen punya bisnis yang jangka panjang gitu ya. Nah, pasti kita semua ingin punya bisnis yang seperti itu gitu ya. Walaupun memang yang namanya bisnis ada naik dan turunnya gitu ya. Nah, tapi kita berada di perusahaan yang luar biasa. Kita berada di perusahaan Keling Indonesia gitu ya. Ini adalah perusahaan yang luar biasa gitu ya, yang betul-betul memperhatikan distributornya gitu. Termasuk sebenarnya salah satunya kita difasilitasi belajar di live Facebook seperti ini gitu. Nah, kalau kita bicara Keling gitu ya, tadi kan kita bicara kita ingin bisnis yang besar, kokoh dan jangka panjang. Nah, saat ini Keling terkenal dengan digital network marketing gitu ya, DNM. Ada unsur digital, kemudian network marketing gitu ya. Digital itu menjadi saat ini menjadi alat utama gitu ya, unsur utama gitu ya. Digital di mana memang luar biasanya Keling dia menyesuaikan dengan perkembangan zaman bahwa segala sesuatunya sudah serba online, serba digital. Bahkan besok kita recognition pun juga digital. Ini pertama di Indonesia dan luar biasa gitu ya. Digital. Kemudian yang kedua adalah network. Ya. Kalau tadi unsur utamanya digital ini, ya alat utamanya tadi digital, network ini adalah jantungnya. Kalau menurut kami ya, jantung gitu. Yang namanya jantung itu kan sesuatu yang vital ya di dalam tubuh gitu. Nah, begitu pula menurut kami di bisnis Keling. Network di sini, jaringan di sini adalah suatu yang sangat penting ya. Jantung dari bisnis ini adalah network gitu. Jaringan gitu. Kemudian marketing. Ketika kita sudah memenuhi dua unsur ini, digital dan network, maka insya Allah kita sudah memiliki bisnis yang sehat, besar, kokoh dan jangka panjang gitu ya. DNM itu apalagi Keling Syariah ini yang luar biasa gitu. Nah, maka berangkat dari sana gitu, kami berpikir bahwa harus ada satu cara yang itu bisa membantu menjaga kestabilan omset dan juga bisa membantu untuk kita bisa dengan mudah memperbanyak aplikasi atau tim. Artinya digitalnya kena karena arisannya online, kemudian network-nya juga harus kena gitu. Itu yang kami pikirkan gitu. Jangan sampai fokus kepada marketing online tetapi kita tidak kita terlupa dengan network. Nah, ini berbahaya. Sehingga dengan arisan inilah kami berpikir bahwa
kita bisa memenuhi unsur tersebut gitu ya, digital dan network. Nah, arisan ini yang pertama tadi ya, cara lawas. Kenapa efektif? Gitu. Kita kan tahu populasi laki-laki dan wanita lebih besar mana, gitu. Pasti lebih besar populasi jumlah wanita, ya. Nah, dan rata-rata yang sangat mengandungi bisnis itu adalah emak-emak. Siapa yang setuju? Ya, emak-emak ya, yang mengandungi bisnis itu emak-emak, gitu. Karena yang namanya wanita itu, ya, yang saya baca di beberapa buku, beberapa referensi, bahwa wanita itu punya sistem otak jamak. Jadi wanita itu sistem otaknya jamak, sehingga dia bisa melakukan banyak hal dalam satu waktu, termasuk berbisnis, ya, termasuk berbisnis. Maka ini selanjutnya, ya, ini adalah sebuah potensi, sehingga kami berpikir bahwa mencari satu pola yang itu membuat emak-emak ini merasa dimudahkan, yaitu dengan arisan, ya. Nah, kemudian yang kedua, secara psikologis arisan ini untuk emak-emak itu terjangkau dan memudahkan, karena yang namanya emak-emak itu sangat sensitif dengan angka, betul tidak? Ya, yang namanya wanita itu sangat sensitif dengan angka, gitu ya. Kalau mereka melihat angka 669.000 misalnya, bagi mereka secara psikologis itu masih nilainya tinggi, ya, atau mahal gitu. Tetapi ketika kita sebutkan 134.000, ya, atau bahkan sekarang ada, kita buka arisan yang 10 bulan 66.900, ya, itu kan sangat terjangkau gitu. Padahal sebenarnya nilainya sama 669.000, tetapi bagi mama itu ringan gitu ya. Mereka langsung melek angkanya. Kalau arisannya 5 bulan berapa gitu. Oh, ternyata terjangkau sekali, padahal angkanya sebenarnya sama gitu ya. Jadi kita bermain psikologis gitu. Nah, kemudian kita masuk ke inti. Kalau saya suka meringkas arisan itu dengan satu apa ya, bukan slang ya, tapi kayak celetukan, arisan itu mantap oi gitu ya, mantap oi gitu. Boleh ini sendiri di rumah yang mantap oi gitu ya, arisan itu mantap. Yang pertama, M, yaitu memudahkan gitu ya, memudahkan. Kenapa memudahkan? Memudahkan konsumen dan juga memudahkan tim gitu ya. Memudahkan kita dalam memudahkan konsumen dalam mendapatkan barang yang berkualitas dengan cara yang mudah dan terjangkau gitu. Kita bisa buka arisan 3 bulan, kita bisa buka arisan 5 bulan, kita bisa buka arisan 10 bulan gitu ya. Jadi apapun produk Keling, kita nggak lihat lagi seberapa mahal gitu, seberapa tinggi nilainya gitu. Karena dengan adanya arisan, semua terasa mudah gitu, menjadi terjangkau gitu ya bagi konsumen gitu. Termasuk kalau di awal kami fokus arisannya hanya kacamata saja gitu ya. Tetapi alhamdulillah kesini kreativitasnya emak-emak gitu, tidak hanya kacamata lagi gitu. Bahkan K-Queen, K-Men ya, Black Jam, Black Jet itu diarisankan. Bahkan ada kreativitas emak-emak bikin paket arisan, paket keharmonisan keluarga. Apa itu? Black Jet dan Black Jam. Atau diduetkan K-Men dan K-Queen gitu ya. Padahal sebenarnya kan harganya ya, kalau kita lihat dari harga gitu kan, tetapi orang banyak yang suka karena arisan gitu. Mereka merasa ini sangat terjangkau dan mereka butuh produk itu, karena ingat bahwa produk Keling adalah produk-produk yang sangat bermanfaat, produk yang sangat bagus gitu ya, yang sangat berkualitas. Itu. Jadi memudahkan konsumen gitu. Misalnya kacamata premium 7 1.260.000 misalnya.
mereka tidak melihat 1.260.000-nya, tetapi mereka melihat 126.000 selama 10 bulan misalnya, atau 252.000 selama 5 bulan. Sampai hafal ya. Sampai hafal. Jadi saya kalau ditanya arisan 5 bulan premium 7 berapa? Oh sekian. Yang premium 5 berapa? Sekian gitu. Karena terlalu sering ditanyakan oleh konsumen gitu. Itu ya. Jadi memudahkan mereka gitu. Jadi kita nggak takut nyebutkan harga ketika mereka bilang, wah segitu harganya, arisan aja Bu. Oh oke. Gitu. Jadi memang ini sangat memudahkan. Kedua, memudahkan tim ya, memudahkan tim dalam menggulung omset gitu. Dalam menggulung omset jelas gitu. Misalnya kita berpikir 400 atau 1000 BV gitu ya. Nah, kita berpikir berarti kita tinggal ngitung aja gitu. Ada berapa kelompok arisan yang harus kita bikin di situ. Misalnya 400 BV. Oh, berarti 400 BV kalau dikonversi ke kacamata berarti 5 kacamata reguler atau 4 kacamata premium gitu ya. Oh, ya udah berarti gimana caranya bikin kelompok arisan, 4 kelompok arisan yang premium atau 5 kelompok arisan yang reguler gitu ya. Udah nggak perlu mikir lagi sampai 5 bulan ke depan harus jualan kemana misalnya sampai 5 bulan misalnya arisannya 5 bulan sampai 5 bulan ke depan kita nggak perlu mikir lagi untuk 400 BV udah berjalan santai, kita bisa fokus ke tim gitu ya. Yang 10 bulan gitu, 10 bulan loh, 10 bulan gitu, 10 bulan ke depan dia berarti kita nggak perlu mikir lagi gitu 400 BV gitu. Atau mungkin ada mitra-mitra kami ya yang dia satu orang bisa pegang 40 kelompok arisan gitu. Kalau saya pribadi sejauh ini saya baru berani pegang 45 kelompok arisan ya. Ada tim kami yang 40, ada yang 30 kelompok arisan gitu ya. Ada yang bahkan ada yang ratunya arisan, sebenarnya harusnya beliau nih yang ngomong nih gitu ya. Cafe Bina ya. Nah, itu sudah di angka ratusan gitu ya, megang kelompok arisan gitu. Dan memang kelompok arisan kami jumlahnya saat ini udah ribuan kelompok ya. Gitu. Baik di timnya Umi Misnah gitu ya, baik tim kami juga di Jambi dan tim di Jakarta. Gitu. Nah, itu. Jadi memudahkan konsumen dan tim gitu ya. Konsumen bisa dengan mudah mendapatkan produk, tim bisa dengan mudah untuk menggulung omset. Ya. Itu. Sudah nggak pusing mikir 400 BV udah lewat gitu. Apalagi habis 5 bulan pasti akan nambah terus gitu ya. Menarik ya. Itu. Kemudian yang kedua tadi mantap oi. Yang kedua aman gitu ya. Tadi aman di sini lebih ke kita gitu ya. Tadi aman 400 BV sudah aman dengan kita cari 5 kelompok arisan gitu. Saya ini lagi ada satu mitra baru kami yang dia baru join 2 hari dia langsung dapat 3 kelompok arisan. 1 minggu langsung dapat 5 kelompok arisan. Jadi 1 minggu langsung genap 400 BV ya. Gitu, langsung genap 400 BV. Itu kebetulan leads dari suami. Ya, ini menarik ya. Ini leads dari suami, kemudian leads itu bertanya, "Kak, bisa arisan nggak?" Ya. Suami saya langsung otomatis oke, oper ke istri gitu kan. Ternyata ketika oper ke saya follow up, ternyata dia tidak hanya ingin ikut arisan, dia juga tertarik ke bisnisnya. 2 hari saya jelaskan tentang product knowledge, dia langsung bergerak, 1 minggu langsung dapat 5 kelompok arisan gitu ya. Itu jadi aman gitu. 2 poin ya berarti kita berpikir misalnya kita mau ngajarin mitra 2 poin gitu. 2 poin itu kan ya berarti 30 kelompok arisan. Ya kita nggak sendiri, rekrut tim, ajarin mereka masing-masing 5 kelompok arisan, 5 kelompok arisan, 5 kelompok arisan. Udah, mulai dengan cara yang mulai dari angka yang kecil dulu, mulai dari yang sederhana dulu, jangan sampai mitra baru langsung kita kasih yang berat ya gitu. Udah kamu seperti dulu ya di awal gitu ke Mbak Misda kan begitu gitu. 400 BV ya kalau kacamata berarti 5 kacamata gitu. 5 kacamata 5 gitu kan. Nah, itu jadi aman ya gitu. Kemudian yang M, mantap euy.
yang N. N-nya yaitu new apps. Nah, ini juga luar biasa gitu ya, new apps. New apps di sini betul-betul kami merasakan gulungan new apps yang luar biasa dengan arisan gitu ya. Dengan arisan. Pertumbuhan bisnis kami pun ya berawal dengan banyaknya new apps ini gitu, dengan banyaknya new apps ini, karena tadi kita memperhatikan unsur network tadi ya, jaringan ya gitu. Ini jangan sampai hilang, selalu tanamkan di sanubari kita bahwa kita digital network builder gitu. Nah, new apps di sini yaitu bagaimana arisan ini dia juga bisa menggulung new apps ya, menjaring aplikasi baru. Kita juga bisa bawa mereka ke OBO gitu. Jadi benar-benar misalnya satu orang dia punya 5 kelompok arisan, satu mitra gitu ya. Saya selalu mulai dari 5 tadi ya. Anggaplah simulasinya 400 BV. Satu orang punya 5 kelompok. 5 kelompok, satu kelompok 5 orang. 5 kali 5 berarti 25 orang yang dipegang gitu ya. Yang semua adalah konsumen, orang-orang yang belum join gitu. Dari 25 orang ini gitu. Kemudian kita prospek bisnisnya ya. Karena selama 5 bulan, misalnya arisan 5 bulan kita pendekatan, tiap bulan kita komunikasi gitu ya. Kalau saya di grup arisan tidak hanya pas dekat waktu acak, tetapi setiap hari saya kasih quotes di grup arisan, saya kasih info, kemudian saya sapa-sapa gitu ya, sapa dengan bahasa-bahasa yang disukai mama, itu halo Mak Bebs gitu ya. Ini bahasa-bahasa yang lagi disukai mama gitu ya, halo Mak Bebs gitu, atau misalnya halo kakak-kakak gitu ya. Jadi yang membuat mereka nyaman di grup itu gitu. Dan alhamdulillah yang 45 kelompok yang saya bina, yang saya pegang sendiri itu dari awal sampai akhir, walaupun mereka sudah nerima, tidak ada satupun yang keluar dari grup gitu ya. Nah, anggaplah tadi 25 orang tadi tidak mungkin tidak ada satupun yang bisa terkonversi menjadi mitra gitu ya, pasti ada gitu ya. Itu minimal 5 sampai 10 orang gitu. Baru satu orang, bagaimana jika banyak mitra kita yang mengelola arisan gitu ya. Itu contohnya ya kayak misalnya lah, kita kalau misalnya ke Indomaret atau ke Alfa gitu ya, pasti kalau kita mau keluar kan pasti ditawarin produk yang lain gitu ya, mau bayar gitu kan, coklatnya kakak promo ini kakak gitu kan. Nah, sama dengan arisan gitu, sebelum termin arisan itu selesai, pastikan kita sudah pendekatan dengan mereka, kita sudah mulai kasih gambaran bahwa produk yang mereka sedang ikut arisan ini adalah produk yang bagus dan punya nilai bisnis. Nah, dari sanalah nanti kemudian kita bisa dengan mudah mengajak mereka untuk bergabung ke bisnis kita gitu ya. Dan alhamdulillah memang banyak mitra kami yang sekarang aktif yang dulu mereka adalah dari peserta arisan gitu. Bisa juga nanti pastinya kita akan juga bisa kita bawa ke OBO gitu ya, kita arahkan ke OBO gitu. Jadi banyak cara. Kemudian yang selanjutnya T gitu ya. Tadi apa? Mantap oi. T, trust gitu ya, trust. Jadi ini adalah cara, arisan ini adalah cara kita membangun kepercayaan kita kepada orang banyak ya. Pasti teman-teman kan tahu ya, kalau emak-emak itu fitrahnya mengeluarkan berapa puluh ribu kata ya, minimal 20.000 kata gitu ya. Dan ketika emak-emak itu sudah percaya dengan kita, merasakan manfaatnya, tidak mungkin mereka tidak bercerita ke temannya gitu ya. Nah, sekali mereka percaya, maka dia akan dengan mudah cerita ke orang gitu ya. Aku ikut arisan kacamata loh sama mbak itu gitu, enak loh arisannya, asik loh di grupnya, arisan kacamata, kacamatanya bagus loh, aku udah nerima kemarin, mau ikut arisan nggak gitu. Jadi inilah cara kita membangun kepercayaan antar kita dengan peserta arisan. Dan ini adalah hal yang penting ketika kita menyelenggarakan arisan, trust ya, percaya satu dengan yang lain gitu. Mungkin banyak yang takut gitu bikin arisan gitu, mbak nggak kenal. Nah tadi salah satu yang saya cerita tadi, leads dari Facebook itu juga kita nggak kenal sama sekali gitu ya. Dia pun menyelenggara arisan juga dengan orang-orang yang tidak begitu dia
kenal gitu ya. Banyak juga mitra kami yang menyelenggarakan arisan yang dia baru kenal gitu ya, bahkan belum kenal gitu ya. Nah, tetapi ketika kita percaya dengan dia, maka insya Allah kita bangun dulu kepercayaan dia, kita bangun dulu kepercayaan kita terhadap orang tersebut gitu. Kita bangun dulu sehingga dia pun insya Allah nggak akan macam-macam, dia juga akan segan untuk nipu kita atau macam-macam atau apa, itu enggak gitu, karena dia oh Mbak ini sudah percaya ke saya, masa saya berani mengkhianati gitu ya. Jadi insya Allah gitu, dan minta data yang jelas gitu, minta data yang jelas. Kalau saya biasanya untuk meyakinkan mereka, karena yang banyak ada juga yang nggak kenal ya, saya kasih yuk kita tukaran KTP yuk Kak gitu, ini KTP saya, ini kartu distributor saya, ini Kak gitu. Oh iya Mbak gitu. Oke, saya kirim ke KTP dan dia kirim data gitu. Jadi ada saling kepercayaan di sana, dan insya Allah itu akan membuat arisan ini menjadi efektif dan berjalan lancar gitu dan menyenangkan gitu. Jadi jangan yang ditanamkan, jangan takutnya dulu gitu, tetapi berani memulai dulu gitu ya, berani berproses dulu. Kita bangun kepercayaan ke orang, karena kalau kita udah nggak percaya duluan, sudah curiga duluan, ya energi negatif itu akan sampai ke orang itu gitu ya. Yang jelas kita cek tetap ya gitu, waspada tetap, kita cek sosial medianya gitu ya, kita cek juga nomor HP orang terdekatnya gitu. Jadi gitu. Seperti ada mitra kami yang misalnya dia telat bayar gitu, tapi sejauh ini sih nggak, yang lari, yang hilang itu nggak ada. Kalau telat bayar ada gitu ya, tapi kalau yang kalau yang menghilang, yang menipu itu alhamdulillah belum ada ya. Itu misalnya ada beberapa kejadian HP-nya ternyata rusak, gitu, tidak bisa dihubungi. Gitu. Alhamdulillah kita minta data suaminya, ketika kita hubungi suaminya, kemudian baru suaminya mengabari bahwa ya HP istri saya rusak, dan dia belum bisa mengabari gitu, bahwa dia bayar arisannya baru bisa di tanggal sekian. Nah gitu. Jadi gitu ya. Gitu. Kemudian yang selanjutnya berbicara tentang arisan, yaitu efisien gitu ya. Efisien itu apa sih gitu. Kan kalau di KBBI ya, sampai nyari di KBBI, efisien itu kan hemat gitu ya, hemat biaya, tepat guna, kemudian menghasilkan. Apa tadi efisien? Hemat biaya, tepat guna, menghasilkan. Hemat biaya, tepat guna, menghasilkan ya. Hemat biaya, tepat guna, menghasilkan ya, efisien. Jadi ya kami dengan cara yang organik, yang sangat disukai emak-emak ini ya, karena emak-emak ternyata cukup perhitungan ya, masih sukanya gratisan ya, ngomsetnya dengan cara yang gratisan. Jadi dengan cara arisan inilah menjadi salah satu yang sangat-sangat efisien dan menghasilkan itu. Dengan yang itu tadi saya cerita gitu, ribuan kelompok arisan yang terus bertambah ya, alhamdulillah bisnis kami terus bertumbuh ya, kemudian stabil ya, omset stabil gitu. Dan yang saya sangat senang itu adalah mitra kami tidak ya, memang karena memang terpenuhi dengan arisan ya, omset terpenuhi dengan arisan, new apps banyak gitu, sehingga tidak ada yang namanya nutup poin dengan belanja gitu, enggak. Jadi memang semua barang habis gitu, semua barang habis dengan arisan gitu ya, efisien gitu, hemat biaya, tepat menghasilkan jelas gitu. Itu kemudian yang selanjutnya yaitu pola. Jadi arisan ini kami jadikan pola bertahan dan menyerang, intinya pola bertahan dan menyerang. Jadi dengan cara inilah kami bertahan, gitu ya. Dengan cara ini pula kami menyerang, gitu. Ya dengan itulah yang akhirnya menyebabkan itu tadi stabil, dan bahkan alhamdulillah itu tadi omset naik gitu ya, terus naik. Jadi dan jangan sampai kita berpikirnya mindsetnya repotnya ya, jangan gitu. Repotnya paling di awal
ya. Repotnya paling di awal. Kita belajar bagaimana berkomunikasi dengan orang, kita belajar bagaimana mengelola WA group ya. Kita belajar bagaimana menaruh kepercayaan ke orang, kemudian mengelola mengelola rekening jelas ya gitu. Pastikan rekeningnya beda dengan rekening pribadi, harus ada rekening khusus arisan gitu. Nah, jadi paling di awal itu gitu, tapi kalau sudah ketemu polanya enak, malah kita nagih tuh, pengen bikin arisan lagi, open arisan lagi, open arisan lagi, open arisan. Dan ternyata cepat gitu. Kita kalau di grup kalau misalnya, karena sekarang kita arisan itu ada yang boleh nyari pribadi, nyari sendiri, bikin arisan sendiri, jadi satu orang bikin sendiri. Ada juga yang kita keroyokan nih rame-rame gitu, biar cepet gitu. Kadang kita share, saya open arisan pagi gitu, open arisan gitu, grup sekian gitu, 10 bulan gitu. Saya share tuh jam 7 pagi, biasanya jam 10, jam 11 itu sudah penuh. Nanti saya buka lagi, itu biasanya sampai malam penuh lagi gitu. Jadi cepet gitu, karena akhirnya teman-teman karena sudah teredukasi ya caranya, polanya gitu ya, mindsetnya juga sudah alhamdulillah sudah terbuka, akhirnya teman-teman semangat untuk open arisan terus, open arisan lagi, ternyata enak ya. Apalagi kalau sudah pas acak tuh ya, pas sudah acak arisan gitu, dia yang dapat gitu, dapat BV, dapat keuntungan langsung gitu ya dari arisan gitu. Dan akhirnya mereka semangat, di mana ada open arisan mereka harus naruh peserta di situ, di mana ada open arisan mereka harus ada peserta dari mereka di situ gitu. Akhirnya berkompetisi tapi dalam hal kebaikan, jelas ya gitu, saling menyemangati gitu ya, saling membakar semangat gitu. Jadi ya pola ya, jadi kalau sudah ketemu polanya itu sangat enak gitu ya. Jangan pikir repotnya, tetapi pikirkanlah jangka panjangnya, bahwa kan kita ingin freedom ya kan, kita ingin freedom gitu. Jadi dan ini bagi kami ini adalah salah satu sarana untuk bisa freedom gitu ya. Itu tadi yang jelas, itu tadi ya jelas unsurnya harus dipenuhi, digital dan network-nya, jaringannya harus terpenuhi. Kemudian pola. Kemudian yang selanjutnya mantep oi. O-nya. O-nya adalah ojo lali diduplikasi. Ya, ojo lali duplikasi. Jadi kalau sudah bisa bikin arisan, ajarin mitra bikin arisan, ajarin lagi mitra bikin arisan, ajarin mitra bikin arisan, terus begitu gitu ya. Dari yang cuman bisa 1 orang, 2 orang, 10 orang, 100 orang, sampai ribuan orang akhirnya bisa bikin arisan gitu. Itu insya Allah gitu ya, insya Allah apapun kondisi, insya Allah kita akan kuat gitu ya. Itu tadi gitu ya. Kemudian karena ya itu tadi ya, inti dari bisnis ini adalah duplikasi gitu. Kami ya tidak akan terjadi gulungan omset, tidak akan terjadi gulungan UX kalau hanya kami yang bisa arisan. Tetapi akhirnya kita berpikir gitu ya, bagaimana kita bisa menduplikasi arisan ini ke banyak orang, ke seluruh tim, menyeluruh gitu ya gitu. Jadi dan duplikasi ini adalah hal yang wajib gitu ya, hal yang wajib gitu. Kemudian yang O-nya pakai Y ya. Mantap oi. Y-nya adalah yuk dilakoni ya, dilakoni ya, dijalani, dicoba gitu ya, dimaksimalkan gitu, dimaksimalkan. Benar-benar saya semangat nyampein ini ya karena memang kami sudah merasakan gitu, karena memang kami sudah melakukan gitu. Cukuplah kami dulu yang trial and error-nya gitu ya, yang mencoba ini dan itu sampai ketemu pola yang memang efektif gitu ya, efisien. Oh ternyata awal kami kan mencoba banyak cara, maksudnya arisan tetapi ada trouble-nya, trouble ini, trouble ini, dari situ kami belajar gitu ya. Nah dari itulah kami sharing ke sini gitu, tetapi yang kami sharingkan adalah hal-hal yang bukan lagi kegagalan, tetapi yang memang sudah
sudah kami rasakan ini adalah efektif, kemudian kami sharingkan gitu ya. Nah, tinggal teman-teman mau nggak nih melakukan gitu, teman-teman mau nggak nih menjalani, mau nggak menduplikasi ini gitu. Syaratnya cuman punya HP, punya aplikasi WA, ya, punya aplikasi Do Recorder. Ini agak teknis ya. Kemudian punya aplikasi untuk acak arisan, ya, karena digital acaknya nggak pakai kertas digulung-gulung, nggak gitu ya. Tetapi pakai aplikasi gitu ya. Kalau misalnya masih pakai kertas digulung-gulung terus direkam, itu belum digital, belum gitu ya. Tetapi pakai aplikasi ya, aplikasi ada yang bisa pakai aplikasi Lucky Wheel ya. Kemudian ada yang bisa pakai aplikasi acak books ya. Nah, bisa pakai itu, kemudian menggunakan rekam layar ya, kemudian kita rekam secara live proses acaknya, kita kirim gitu ya. Nah, insya Allah alhamdulillah sejauh ini belum ada yang dari situ, mestinya nggak ada yang ini, peserta arisan sangat menerima, oh alhamdulillah gitu. Sangat terbuka, arisannya sangat terbuka, dan teman-teman peserta arisan alhamdulillah percaya gitu ya. Gitu. Jadi kemudian ya itu tadi ya, aplikasinya yang disiapkan, aplikasinya itu gitu. Aplikasinya dari HP itu tadi gitu ya, untuk acak arisan gitu. Dan kita harus punya pendataan yang jelas gitu. Kalau saya masih punya buku sampai sekarang, saya masih punya buku catatan, dan juga saya data di laptop gitu. Dalam laptop data arisan bulan Agustus, September misalnya, Januari, Februari, Maret, April gitu ya. Jadwal acaknya kapan gitu, deadline-nya kapan gitu. Syukur-syukur kalau seandainya bisa punya admin gitu ya, kayak Mimisna tuh kan udah punya admin 3 kayaknya, adminnya keren gitu ya. Mitra kami yang di Jambi, yang lain juga ada yang udah punya admin. Mitra saya di Jakarta ada yang punya admin 1 gitu. Ini saya juga lagi cari admin gitu ya. Jadi itu tadi ya. Kalau aplikasinya bebas untuk acaknya bebas ya, teman-teman bisa coba, banyak tersedia gitu ya. Yang penting direkam gitu, gitu ya. Tuh. Kemudian ya itu tadi gitu, ada satu, ini sebenarnya saya suka celetuk gini sih ke mitra gitu ya. Pekerjaan yang mudah itu adalah pekerjaan yang tidak dikerjakan. Ya. Pekerjaan yang mudah adalah pekerjaan yang tidak dikerjakan. Jadi sayang nih kalau kita sudah punya ilmu arisan, sudah mengenal arisan, tapi kita tidak melakukan, tidak menduplikasi, maka sangat disayangkan gitu. Mau mulainya kapan gitu? Gimana kita bisa segera merasakan hasil kalau kita nggak memulai gitu ya. Ya, kami alhamdulillah dengan sekian banyak kelompok arisan masih bisa masak buat suami gitu ya, masih bisa melakukan banyak hal aktivitas sebagai ibu rumah tangga gitu ya, alhamdulillah gitu. Jadi itu ya, mungkin ada yang tanya jawab kali ya, tanya jawab. Ya, tanya jawab. Oh nih, ada yang tanya, Coach Syuul, tanya dong kira-kira untuk mencapai 1000 BV minimal harus mengelola berapa grup arisan kacamata atau black jam dalam 1 bulan. Hitung BV-nya dulu. Hitung BV-nya ya, kan BV black jam misalnya 55 ya. Berarti lebih kurang berapa black jam tuh? Kalau 10 black jam kan itu udah 550 BV ya. Nah, berarti
Lebih kurang berapa bit itu? 20-an ya, lebih kurang 20. Amannya 20 kelompok arisan. Ya, 20 kelompok arisan Black Jam. Kelompok di grup kami banyak yang arisan Black Jam gitu ya. Jadi emak-emak bahagia, tetap bisa cantik, tetap bisa punya skincare, tapi terjangkau ya gitu. Jadi lebih kurang 20 kelompok arisan Black Jam ya kalau Black Jam gitu. Kalau kacamata kan ya kalau misalnya premium 5 kan 10 kelompok udah bisa gitu. Ya. Ada lagi oh ini sama pertanyaannya sama pakai list randomizer gimana Kak? Bisa. Tim saya ada yang pakai itu juga. Ini juga random arisan di web, bisa juga ketik Google. Nah ini juga, jadi nggak perlu download dan ini nggak makan memori. Mana tahu pada suka nonton drakor kan? Jadi memorinya buat nonton drakor. Gitu. Jadi bisa pakai randomize. Oh. Itu. Lalu ada lagi? Ya, ini juga aplikasi Flip juga ya. Ini juga digandrungin mak-mak ya. Transfer tapi nggak kena biaya admin. Gitu. Rekening. Kalau untuk rekening bebas ya. Bisa, tapi rata-rata ini pengalaman kami rata-rata emak-emak itu pada mintanya BRI. BRI sama Mandiri, tapi BRI rata-rata. Nggak tahu ya kalau di yang lain ya gitu, tapi BRI Mandiri itu dua itu yang pasti selalu di ini, Mbak rekening BRI ada nggak gitu. BRI Mandiri gitu. So, kalau standar sih saran saya BRI Mandiri BCA buka 3 itu deh. Gitu, ya. Itu kemudian ada lagi di bawah ya. Oh ini ada nih. Oh ini jangka waktu arisan dan biaya arisan ditentukan sendiri atau tergantung jumlah peserta. Ya, ini pertanyaannya bagus ya. Ini bagus banget pertanyaannya. Keren. Dari siapa ini pertanyaannya? Nggak muncul. Ya, jangka waktu arisan dan biaya arisan itu karena kita arisannya syariah, jadi tidak ada perubahan harga. Ini penting ya. Kita adalah perusahaan syariah, jadi tidak ada perubahan harga. Kalau arisannya, kalau harganya 1.260.000, kalau diarisankan ya sama, gitu ya. Jangan sampai dibikin, oh kalau harga arisan jadi 1.300.000 atau 1.400.000, oh enggak, ya enggak, gitu. Ya, jadi jangka waktu arisannya bisa 3 bulan, bisa 5 bulan, dan bisa 10 bulan, ya. Ada juga kadang-kadang yang bikin 6 bulan, tapi rata-rata 3, 5, dan 10 bulan. Gitu. Nah, arisan 3 bulan berarti untuk 3 orang. Ya. Arisan 5 bulan, 5 orang. Arisan 10 bulan, 10 orang. Ya. Jadi, jumlah orang tergantung dengan waktu berjalannya arisan. Gitu. Kemudian tinggal dibagi kalau misalnya premium 5 atau premium 7 atau black jam ya tinggal dibagi 665 dibagi 3 bulan gitu. 6 dibagi 5 bulan bagi 10 bulan gitu ya. Tinggal dibagi aja gitu. Tuh. Kemudian ya, kemudian ada pertanyaan. Bentar, ini dulu.
Kemudian ada pertanyaan bagaimana strategi untuk mencapai 1000 BV dengan arisan, gitu ya. Bagaimana mencapai 1000 BV pribadi ya dengan arisan. Itu tadi gitu. Pertama kita tentukan dulu yang namanya arisan ini kan pasti ada banyak item produk ya. Gitu. Kita mau masuk dari produk apa? Gitu. Kita mau masuk dari produk apa? Gitu. Misal 2 produk best seller saat ini kan adalah kacamata dan black jam ya, dan sekarang juga gelang nih, ini juga udah banyak bikin kelompok arisannya ya. Nah itu tidak harus fokus pada satu produk, boleh campur. Misalnya ada satu mitra kami itu yang dia punya kelompok arisan kacamata ada, black jam ada, gelang ada gitu ya. Nah yang pertama untuk mencapai 1000 BV tadi ya, kan 1000 BV ya, kemudian kita bagi dengan item, kita pilih item produk apa, kita bagi. Nah kemudian kita fokus di situ gitu, fokus di situ ya, kemudian fokus untuk rekrut kelompok arisannya gitu. Kalau 1000 BV kan berarti misalnya simulasi yang mudah, misalnya premium 5 ya, premium 5 masih banyak loh peminatnya itu. Saya hari ini closing premium 5 2 gitu. Nah, misalnya premium 5 gitu, premium 5 berarti kalau 1000 BV dengan premium 5 berarti kita butuh 10 premium 5. Artinya kita butuh 10 kelompok arisan premium 5. Ya. Saya dengan yang mudah dulu deh gitu, yang mudah ngitungnya. Ya, 10 premium 5. Nah, misalnya yang 3 bulan ya aman, 3 bulan ke depan 1000 BV aman. 5 bulan ke depan berarti 1000 BV aman. 10 bulan ya berarti 10 bulan ke depan 1000 BV kita aman dengan kita punya 10 kelompok arisan premium 5. Gitu ya. Ini yang paling standar loh. Gimana kalau seandainya premium 7 gitu, atau misalnya campur dengan yang lain atau dengan black jam gitu ya. Jadi itu fokus ke jumlah kelompoknya, jumlah kelompok arisannya gitu, karena kan di situ gitu ya. Jadi fokus ke jumlah. Jadi setiap kita acak berarti kan ada 10, misalnya kita punya 10 kelompok di bulan itu gitu. Di bulan itu berarti kita acak tuh, acak 10 kelompok gitu. Udah tinggal acak data konsumennya siapa, kita belanjakan BV-nya masuk, barang sampai, keuntungan kita terima. Gitu. Jadi ya 10 kelompok itu ya insya Allah ini ya. Itu tadi karena peminat arisan ini sangat banyak gitu ya. Jadi postingnya ya itu tadi, banyakin posting tentang arisan, open arisan gitu ya. Bikin dengan kata-kata yang semenarik mungkin kan, apalagi sekarang ada nano influencer kan. Nah itu salah satu sarana tuh buat kita bisa belajar tentang copywriting, tentang video marketing ya. Nah kreativitas, bikin copywriting tentang arisan, bikin video marketing tentang arisan itu ya, betul. Kemudian ini mau tanya, kelola kelompok arisan yang benar dan efektif gimana caranya gitu ya. Kelola kelompok arisan yang pertama, pendataannya harus benar gitu ya. Harus manajemennya harus benar-benar jelas. Jangan sampai misalnya deadline-nya tanggal 5 gitu. Kita nggak ingat, kita baru reminder, baru kasih tahu pesertanya H-1 gitu, atau H- ya kaget gitu ya, tapi harus minimal ngingetinnya dari H- seminggu atau H-10 hari. Jangan lupa ya, kita ini mau acak arisan tanggal sekian, jangan lupa pembayaran gitu ya. Dengan kemudian tadi pendataan, kemudian datanya jelas ya, datanya jelas, pastikan di awal data peserta kita pegang, ada screening, kita cek sosial medianya, data keluarganya gitu. Kemudian manajemen yang jelas penting. Kemudian yang selanjutnya adalah kalau ya efektif, dibilang efektif sebenarnya kalau arisan ini ya gitu jelas efektif gitu. Nah
item produknya sebenarnya yang bagus adalah yang satu kelompok item produknya sama, tapi kalau kita nunggu item produk yang sama itu lama, kita boleh campur gitu ya. Kita boleh campur dengan item produk yang berbeda sehingga cepet nih gulung arisannya cepet, karena misalnya nunggu premium 7 semua gitu ya, misalnya 10 bulan lama gitu ya, tapi misalnya campur satu kelompok kita campur, karena kan orang sukanya variannya beda-beda ya. Nah itu biar cepet, biar efektif gitu ya. Tadi manajemennya jelas, data-datanya jelas, kemudian menggulungnya dengan cepat dengan cara campur item produknya dicampur gitu ya. Kemudian gerakan tim kita gitu. Nah ini penting, gerakan tim kita agar mereka masing-masing juga bisa semangat untuk merekrut arisan gitu. Jadi itu tadi keroyokan biar cepet full mulai kayak gitu ya. Yang jelas kalau ada itu tadi ada kata arisan yang benar yang jelas tadi syariah, tidak ada tipu menipu, itu yang jelas ya, itu yang sangat penting gitu ya. Gitu, jangan sampai ada kedengaran orang geling bikin arisan nipu, nah jangan gitu ya. Itu amanah, tunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang amanah. Gimana dengan peserta arisan yang umum yang sudah member, masalah harganya Mbak Ul gitu. Oh kalau misalnya kan ada tuh, aku mau ikut arisan gitu. Apa namanya? Kalau itu bisa dengan cara pertama tim kami ada yang bikin arisan khusus harga member gitu ya. Ada yang khusus harga member atau sebenarnya ini teknis ya, bebas aja karena arisan itu adalah juga arisan itu adalah sebenarnya juga bagaimana kita bisa dengan cerdas bermusyawarah mufakat dengan kelompok arisan gitu ya. Musyawarahnya ya musyawarah kapan deadline-nya, musyawarah ya itu ya gitu. Nah termasuk misalnya kalau misalnya dia arisannya harga member, bisa kita bikin khusus arisan member, atau ada tim kami yang termasuk saya ya, kalau misalnya kalau dia ikut arisan campur dengan konsumen, biasanya mereka tetap ikut dengan harga konsumen gitu. Nanti ketika mereka nerima, mereka akan dapat cashback untuk mereka sendiri karena mereka sudah menyetorkan dengan harga konsumen gitu. Karena ini pengalaman ya, beberapa kali hasil evaluasi bahwa ketika harganya berbeda gitu, nanti ada potensi, ada kemungkinan jadinya nombok gitu sih penyelenggara arisan karena berbeda-beda harganya. Jadi disepakati semuanya pembayaran dengan harga konsumen seperti itu. Tuh. Atau ya itu tadi bisa bikin arisan khusus member ya, arisan khusus harga member. Oh ini tadi. Untuk merekrut peserta bagaimana kakak? Apakah ada tutorialnya atau bagaimana merekrut peserta arisan? Ya kita memaksimalkan sosial media saja. Facebook, Instagram, WhatsApp, open arisan. Kemudian bikin markom arisan gitu ya. Banyak jagonya di sini, ada timnya Misna, ada timnya Kak Rara, timnya Ria Alif, timnya Nurul Badriah, timnya Indah, timnya Ustazah Tuti. Nah, kemudian timnya Hida itu pada suka banget tuh bikin markom arisan ya, timnya Umi Sakinah juga. Gitu. Jadi rajin posting tentang arisan, bikin markom arisan gitu ya. Tiap hari pasti kalau di grup kami pasti ada update tuh markom arisan gitu. Arisan open arisan 3 bulan, open arisan 5 bulan, 10 bulan. Paling bawah nanti kasih harga cash gitu. Jadi merekrutnya ya memaksimalkan sosial media yang ada gitu. Kemudian ada lagi gimana Mbak agar banyak konsumen? Harus pintar komunikasi ya, pintar komunikasi
komunikasi ya. Tapi kan kalau zaman sekarang dengan online, jempolnya aja gitu ya. Jempolnya aja yang dimaksimalkan gitu. Kemudian sebenarnya ketika kita sudah membangun tadi ya gitu, salah satu dari unsur arisan tadi, kita sudah brandingnya sudah bagus, personal brandingnya bagus, terkenal, maksudnya terpercaya gitu ya. Karena kan jejak digital itu tidak bisa dihapus ya, gitu ya. Yang namanya jejak digital, ketika orang misalnya dia pengen ikut arisannya kita, otomatis mereka akan screening tuh layar Facebook kita, gitu ya. Nah, ketika memang yang kita bangun di sosial media adalah sesuatu yang sudah bagus, maka insya Allah gitu. Saya banyak alhamdulillah tim kami pun yang mereka akhirnya tahu inbox, Mbak saya mau ikut arisan gitu. Kok tahu Kak dari mana? Saya kemarin ikutin dari Facebook kayak gitu. Jadi sebenarnya tinggal bagaimana kita membangun sosial media kita gitu. Kemudian nih komunikasi itu ya sekian persennya. Tapi kalau misalnya kita sudah membranding diri kita sebagai seorang yang baik, yang terpercaya, insya Allah. Karena arisan ini kan perkara amanah nggak amanah gitu ya. Nah, tapi kalau kita sudah membranding diri kita bahwa kita orang yang amanah, orang insya Allah menyerahkan diri malah gitu untuk ikut arisan kepada kita gitu, atau menyerahkan diri untuk ikut bikin arisan gitu dan menjadi tim bisnis kita gitu ya. Gitu. Gitu. Ini juga bagus. Ada yang ikut arisan dari sosmed selain KTP, apa yang harus disertakan? Nomor keluarga terdekat, ya, nomor keluarga terdekat. Kemudian ya sosial media, Facebook, Instagram, itu pasti gitu. Nomor keluarga terdekat, misal suami kalau dia sudah nikah, orang tuanya misalnya, ya, gitu. Jadi dan perlu juga untuk kita cek itu Facebooknya gitu, benar nggak gitu. Tapi kalau saya biasanya kalau nama Facebooknya udah yang alay-alay, yang aneh-aneh, udah saya skip gitu. Ya, kemudian ya ini juga banyak terjadi. Bagaimana menyikapi peserta arisan dari teman-teman dekat kita yang pengen pada duluan dapatnya? Di awal kita sudah harus sampaikan dulu konsekuensi arisan, bukan dulu-duluan, tetapi sesuai hasil acak. Kalau mau dapat cepat, ayo bayar cash. Tapi kalau mau ikut arisan, ya udah harus ikut aturan, harus ikut hasil acak, ya harus urut kayak gitu. Ya. Gitu. Ada lagi? Ini tadi kayaknya udah dijawab ya, sebenarnya udah terjawab ya. Jadi jumlah orang tergantung dengan jumlah bulan berjalan, ya. Gitu. Nah, ini juga menarik. Untuk giliran barangnya gimana Kak? Apa dikocok atau dijadwal di awal? Boleh dibikin urutan di awal. Tadi ya musyawarah, sebenarnya bisa dengan musyawarah mufakat dengan peserta arisan. Boleh diacak di awal, langsung bikin urutan A, B, C, D langsung urutan 1 sampai 5 atau 1 sampai 10 bulan gitu kan. Jadi dia sudah tahu aku nerimanya masih lama gitu ya. Tapi bisa juga menarik juga dengan diacak per bulan gitu, diacak per bulan gitu. Biasanya dengan diacak per bulan itu mereka semangat bayar gitu. Semangat bayar, mana tahu aku yang menerima arisan nih gitu. Jadi semua ada ininya masing-masing ya. Ya ada ininya, sisi menariknya masing-masing gitu. Ya, bebas. Tim Febina jelas, ini dari awalnya.
Ratu Arisan. Ini harusnya Kak Febina ini yang berbicara sebagai penguasa arisan. Ya, kayaknya arisannya sudah ribuan ini sekarang Kak Febina ini. Ada lagi. Ini gimana Mbak kalau kita jual kacamata tapi nggak pakai kacamata yang kita jual? Ya kira-kira gimana gitu kalau kayak gitu. Kita ya orang ketika bertanya ya gimana mereka bisa percaya. Nanti kalau ditanya gimana gitu kan. Mbaknya pakai nggak gitu? Saya gitu. Ya ini kan bubar lah gitu. Usahakan ya kita mempunyai testimoni pribadi gitu ya, bahwa yang kita jual produk yang sudah kita coba gitu. Sehingga kita yakin bahwa ini produk yang berkualitas gitu. Pakai dulu barangnya, pakai dulu produknya. Memang dulu Mbak Misna, ada kan Mbak Misna di sini ya. Dulu Mbak Misna bisa jual kacamata segitu emang nggak pakai kacamata. Beli kacamata dulu gitu, warna ungu gitu. Beli kacamata, ngerasain manfaatnya, share testimoni, tau-tau langsung closing kacamata gitu ya. Jadi gitu, pakai dulu produknya ya. Merekrut peserta arisan dari mana Kak? Iklan Kak? Bisa dari iklan, bisa dari organik ya, macam-macam gitu. Saya alhamdulillah ini lagi banyak dari organik ada. Cuman ini beberapa kali alhamdulillah dapat dari iklan suami. Terima kasih suami saya. Ya. Iklan, leads masuk, dia nanya arisan, suami saya bingung jawabnya. Dioper ke saya, alhamdulillah ternyata dia nggak cuma ikut arisan, dia gulung arisan. Itu sudah 2 orang yang seperti itu ya. Aplaus buat suami saya. Terima kasih. Boleh kalau ada lagi ya, tolong kabari. Ya. Kemudian strategi untuk pengirimannya gimana Mbak? Free ongkir kah? Free ongkir itu dikembalikan ke perekrut arisan. Itu kalau dari kita. Jadi dari kalau saran saya kasih free ongkir gitu, kasih free ongkir itu sebagai salah satu bagian dari servis kita gitu. Tapi kalau misalnya terlalu jauh, bahasa kita jangan free ongkir. Misalnya kirimnya ke daerah timur gitu ya. Bahasanya jangan free ongkir, tetapi subsidi ongkir. Kakak, kami subsidi ongkir ya, kami bantu untuk ongkirnya ya, gitu. Misalnya ongkir 100.000, kita subsidi 20-30.000, itu mereka udah senang, gitu. Ya, itu mereka sudah merasa bahwa kita ada niat untuk membantu mereka, gitu. Ya, jadi bahasanya gitu, free ongkir atau subsidi ongkir, gitu. Ya. Kemudian cara meyakinkan customer untuk arisan ya, banyak cara untuk meyakinkan, tadi sudah ya. Tuh. Tuh. Ya, Kaul kalau ada yang mau ikut arisan tapi nggak mau ngasih data, gimana ya Kak? Diminta KTP jadi mundur, ya sudah, cari yang lain. Ada jutaan manusia, kenapa kita patah hati dengan 1 orang? Gitu. Ya udah, cari yang lain yang dia mau kasih KTP, mau kasih data. Gitu. Ya. Ada lagi. Ini. Ya. Jangan kasih lepas, ya. Kalau dia nggak bisa cash, arisan. Gitu. Kalau dia nggak ternyata berat arisan, ajakin join, ikut jualan, ya. Itu, ini tadi sudah ya. Awal mula arisan yang peserta kita tidak saling kenal. Nah, tadi sudah ya. Gitu. Yang tidak saling kenal ya, data-datanya kita minta. Cara menggulung arisan, step jadi peserta arisan sampai jadi distributor, jelas pendekatan personal,
sharing-sharing ya. Kelompok arisan itu jangan kita anggap horor. Kelompok arisan itu jangan kita anggap formal hanya kelompok arisan, tetapi anggaplah itu adalah tempat kita juga sharing. Mereka nggak akan nolak gitu. Moms, izin ya kita sharing sedikit tentang ini ya, tentang bahas detail tentang kacamata ya gitu. Mana tahu bisa menambah wawasan ibu-ibu kakak-kakak sekalian kayak gitu. Atau kita bisa kasih tips-tips tentang rumah tangga atau apa di grup arisan tersebut gitu, sehingga mereka merasa nyaman gitu ya. Nah dari situlah baru kemudian kita pelan-pelan menawarkan bisnisnya. Toh nggak Mbak, itu produk yang Mbak ikut arisannya yang kemarin Mbak dapet, gimana pakai produknya enak kan? Nah itu ada nilai bisnisnya Mbak bisa bikin arisan juga, jadi bisa ikut jualan ya. Tuh. Ada lagi. Sudah ya kayaknya ya. Sebentar. Oke. Ini. Baca. Ini tadi sudah. Enggak. Arisan kalau kena pisau jadi irisan. Iya, tangan saya luka. Habis beli pisau sultan sama downline saya, ternyata tajam banget. Kena. Iya. Ada orangnya di sini yang jual pisau. Ada lagi? Sudah ya? Bentar. Oh ini. Maaf Kak, mau nanya kalau ada peserta arisan dalam arisan berjalan orangnya minta dibalikan uang karena lagi sakit atau apa gitu ya. Nah, ini sebenarnya teknis ya, cuman kadang jadi masalah. Kalau saya biasanya arahkan dia untuk tolong carikan pengganti, bisa gitu ya, cariin pengganti dong Kak gitu, penggantinya kakak gitu, sehingga kita tidak zolim dengan peserta yang lain gitu ya. Kita tidak zolim dengan peserta yang lain, bantu dong cari ini dong, cari peserta arisan, kan cuma satu orang nyarinya, tolong ganti, cari pengganti gitu. Itu bisa ya. Itu ya mungkin. Oke. Oh ini terakhir ya. Mengelola arisan yang campur bagaimana Kak caranya, misalnya premium 5 digabung dengan black jam sama premium 7. Bagaimana? Berarti bayar per bulannya bagaimana? Bayar per bulannya tetap dengan harga yang sama, tidak berubah ya. Dibagi bulanan yang sebagainya. Jelas manajemennya harus benar, manajemennya harus tepat gitu ya. Harus ini kita berarti kalau kita karena yang di arisan produknya campur, kita harus tahu yang item yang keluar di bulan itu apa. Berarti misalnya black jam dengan kacamata kan lebih nilainya lebih tinggi kacamata gitu ya. Ya udah, kita harus tahu ketika kita mengeluarkan black jam berarti yang kita saving berapa gitu. Berarti yang kita saving berapa nih gitu. Ketika si black jam ini keluar gitu, berarti ada berapa yang kita saving gitu, sehingga jangan sampai salah perhitungan gitu sih. Itu mungkin teman-teman gitu ya untuk malam ini gitu ya. Mohon maaf jika banyak kekurangan gitu ya, tidak banyak yang bisa saya sampaikan, tapi saya yakin teman-teman adalah orang-orang
yang memang pembelajar sejati gitu ya. Artinya tidak hanya sekedar belajar, tetapi siap untuk melakukan, karena inti dari bisnis ini adalah learn, do, dan teach gitu ya. Learn, do, teach, belajar, lakukan, ajarkan. Belajar, lakukan, ajarkan. Malam ini kita belajar tentang arisan gitu ya. Kemudian kita lakukan, coba deh malam ini, coba deh gitu, posting open arisan gitu ya di sosial medianya. Kalau bingung copywritingnya gimana-gimananya, ikut nano influencer ya. Ikut nano influencer, di sana diajarin banyak banget. Daftar deh nano influencer ya. Insya Allah di sana sangat membantu. Kita bisa memaksimalkan sosial media kita ya. Nah kemudian coba posting malam ini gitu ya, posting malam ini tentang arisan, insya Allah mudah-mudahan lah gitu ada keberkahan di sana, karena kita itu tadi kita memudahkan banyak orang yang dia pengen matanya sehat, tetapi dia pengen punya kacamata, tapi nggak bisa cash, ya udah yuk arisan gitu ya. Gitu. Jadi ada banyak cara ya, yang kami bagi malam ini adalah salah satu cara ya di antara sekian banyak cara, yaitu dengan arisan gitu ya. Dan harapannya ada manfaat yang bisa teman-teman ambil dari apa yang kami sampaikan pada malam hari ini gitu ya. Jadi semoga ada manfaat. Selamat memulai arisan ya. Tadi mindsetnya dibenerin dulu, jangan mikir susahnya, tetapi berpikirlah jangka panjang gitu ya, bahwa kita pengen punya bisnis yang besar, kokoh, dan jangka panjang. Salah satunya dengan arisan gitu. Kalau kita udah mikirin susah duluan, susah kayaknya ribet gini-gini, udah gitu. Nggak akan ini, nggak. Karena kan ada namanya kemiripan menarik kemiripan gitu ya. Kalau kita udah susah duluan, mikirnya gimana downline kita nanti gitu. Tapi berpikir bahwa arisan, oke, menarik nih gitu. Aku bisa punya omset stabil sampai beberapa bulan ke depan dengan arisan gitu. Ya. Itu teman-teman, semoga ada manfaat. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.